p.m. Yoi cuy men, go everybody semuanya men. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam cuy, dimanapun kalian berada. Yoi, dan apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian semua diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin cuy. Yoi. Oh ya nih, di kesempatan pagi ini alhamdulillah keturutan juga cuy, kayak Sunmori Sunday morning lady men, anjay. Itu kelihatan gak gunung-gunung di sana men? Kelihatan banget ya, itu Merapi men. Oh ya nih, di pagi hari ini rencananya sih aku mau blow up atau bahas topik mengenai begal cuy. Apa itu begal? Kenapa aku mau bahas mengenai begal cuy? So far karena kemarin di daerah aku itu barusan ada korban pembegalan men, cewek di daerah Kedung Jati. Itu malam-malam jam 2 malam. Ya malam-malam jam 2 malam pasti ya, bener kan? 2 orang cewek itu kena begal cuy. Shit, enak banget tuh viewnya men. Semoga aja kelihatan cuy. Kalau pagi-pagi ini emang viewnya enak men. Wah, by the way ini outfit lu 100 ribuan, mahal nih. It's okay. Oh ya, kembali ke begal. Kemarin itu di desa aku barusan, di daerah aku di Kedung Jati itu barusan ada kayak pembegalan. 2 korban cewek men pakai Scoopy yang tahun 2018 itu, yang warna merah, kena begal. Yang katanya itu pelakunya 4 men, yang 1 Parubaya laki-laki dan yang 3 itu ABG semua men. Oke, karena begal itu sudah meresahkan masyarakat dari zaman Orde Baru dulu men. Kalau zaman Petrus dulu nggak ada ya, kali tembak jeder palanya mati men. Oke, nantinya sih aku mau nggak bahas apa itu begal, gimana cara pencegahannya, apa yang dilanggar oleh begal men, dan mengapa ada begal kayak gitu. It's okay, gak usah kelama-lamaan cuy. Ya udah, by the way kasih intro dulu men. Oke, iya cuy, ini kebetulan pagi ini tuh aku lagi berada di jalan ini, jalan raya Sukihmani ini cuy. Kok Sukihmani sih? Ini jalan Teguhanu goblok. Oh ya lupa aku sih. Ini jalan menuju arah Teguhanu. Tepatnya di desa aku sih nggak tahu, sering lewatin tapi nggak tahu nama jalannya. Setahu aku ya jalan menuju arah Teguhanu, udah gitu doang. Sorry ya agak pilek. Memang sih kalau bulan-bulan ini masih bau-bau corona men, anjay. Tumben ini sih minggu pagi ini sepi men. Mungkin udah pada pulang kali ya, yang kayak olahraga jalan santai atau bersepeda itu. Oh ya, kembali pembahasan men, apa itu begal? Yoi, begal cuy. Oke, begal itu suatu kejahatan seperti mencopet sih men. Tetapi begal bukan hanya mengambil barang orang lain cuy, tapi juga kendaraan orang lain men. Bahkan begal itu nggak segan-segan melukai sasarannya cuy. Banyak sih yang luka-luka, bahkan juga banyak yang kehilangan nyawanya men. Oh shit, ini apa sih begal? Bahaya men begal itu. Oh ya, begal itu bukan cuma 1 atau 2 orang men. Begal itu mereka berkelompok, bertim, alias banyak orang lah. Wah ini nyenengin ya kalau bisa kayak gini. Terus begal itu biasanya sih sering terjadi itu di malam hari cuy.
So far kalau malam hari itu kan jalanan udah sepi dan jarang banget orang yang sudah, ya maksudnya jarang orang yang berkeliaran di malam hari cuy. Maka dari itu begal itu leluasa banget kalau malam hari itu melakukan aksi bejatnya itu sih men. Yo. Namun tidak menutup kemungkinan juga sih begal itu terjadi di siang hari. Terlebih men apabila kayak pembegal itu melihat suatu kesempatan mendapatkan uang melalui aksi begalnya cuy, itu di siang hari. Asu pilek kok lah jancuk. Oke, kali ini aku mau ke arah Gubuk sih, mau muter-muter udah gitu aja, soalnya badan juga kurang enak. Oke, makasih. Oke, ini menuju ke arah timur men, menuju arah Purwodadi, tapi nanti melewati Gubuk dulu. Semoga aja ini view-nya dapat ya. Kemarin itu aku sudah bahas ini sih, tapi pas di motor itu aku salah bawa kayak mikrofonnya buruk banget anjay ya. Oh ya, yang kedua itu kenapa bentar, gue revisi dulu. Oh ya, kenapa itu ada pembegalan cuy? Mengapa ada pembegal? Apa yang menyebabkan terjadi pembegalan cuy? Oke, ini aku jalannya santai ya sih. Oke, yang pertama itu kayak pasti ada suatu yang namanya alasan ekonomi cuy. Biasanya itu ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan orang melakukan kejahatan pembegal cuy, untuk mendapatkan uang yang pasti ya cuy. Oke, terus ya biasalah seperti kayak kebutuhan yang tidak sebanding dengan pemasukan men. Ini biar lurus saja deh, aku ngalah aja. Dan biasanya itu yang menyebabkan orang gelap mata melakukan kejahatan cuy. Gelap mata alias hilaf lah. Terus yang kedua itu kayak tekanan sosial men. Biasa pasalnya cuy, tekanan sosial itu bisa membuat orang stres maupun depresi sih menurut aku. Karena men, orang yang stres maupun depresi itu bisa melakukan kejahatan yang harapannya orang lain tidak mengetahuinya men, alias dia itu yang mengetahui dirinya sendiri. Terus dia bangga, anjing akhirnya gue bisa ngebegal gitu. Wah shit. Terus next itu apa aja aturan yang dilanggar oleh pembegal sih men. Aturan yang dilanggar sih ada 3, yang dari segi agama, hukum, sama kayak norma kemasyarakatan cuy. Yang pertama dulu, poin pertama itu kayak agama. Pelanggaran agama yang pasti pembegalan itu suatu perbuatan yang tercela ya cuy. So far di dalam agama apapun itu tidak mengajarkan tindak kriminalitas men, dalam agama apapun. Entah nanti hukumannya di akhirat kayak apa men. Shit, gila. Yang poin kedua itu apa sih? Pelanggaran hukum tentang mengenai hak asasi manusia men. So far karena pembegalan itu merampas hak orang lain men. Kita hidup di negara Indonesia men, yang notabene-nya itu negara hukum, dan apapun kejahatan yang kita lakuin atau yang pembegal lakuin itu pasti akan ada konsekuensi hukumnya men. Bener gak? Terus yang poin ketiga tentang norma kemasyarakatan atau pelanggaran susila, itu pasti pembegal itu akan diasingkan setelah mendapatkan hukumannya cuy. Oh ya, ini udah nyampe Teguanu sih cuy. Pembegal akan diasingkan setelah mendapatkan hukumannya. Pernah sih cuy, ada tetangga aku ngebegal ya juga diasingkan alias pasti dirasisin orangnya men. Enak banget ya kalau berkendara pagi-pagi gini waktu libur, apalagi pas musim corona gini anjay. Sepi. Biasanya itu rame banget, rame parah sih.
Oke, salib aja men. Shit, keren banget nih gue. Terus, namun berbeda lagi cuy, apabila masyarakat yang telah menindaklanjuti tentang apa yang dilakuin oleh begal men. Berbeda. Yang pasti akan ada suatu penghakiman massa, pengadilan jalanan cuy, street justice. Oh shit. Yang tidak kalah sadis dengan apa yang telah dilakuin oleh begal itu men. Oh shit. Keren sih masyarakat bagi aku men. Persatuannya itu loh. Penghakiman massa men terhadap suatu kejahatan jalanan itu memang sering terjadi cuy. Entah dari itu ngebakar para begal sama kendaraannya, tindakan menghakimi massa, tindakan massa menghakimi itu merupakan wujud upaya menolong diri sendiri cuy, alias masyarakat itu menolong diri sendiri untuk mencegah para begal itu cuy. Dan itu memang bukan fenomena baru, itu udah jadi kayak budaya di Indonesia cuy. Begal anjing, bakar men, bakar, asu rugiin orang lain gitu pasti. Wah anjay, itu ada Supra ngebul malu-maluin Supra holik. Oh shit man. Oh ya, kebetulan ini tuh lokasi rawan begal kalau malam hari, tepatnya dini hari cuy. Ini tuh rawan begal yang aku lewatin ini di Gubuk ini cuy. Terus kenapa ada tindak penghakiman massa sendiri cuy? Mengapa sering terjadi kayak penghakiman massa atau pengadilan jalanan? So far man, menurut aku sih ini personality kayak personality komen. Oh anjing, ini jalanan gak enak banget, ngentot. Karena itu masyarakat personality ya cuy. Kalau misal kalian gak suka di komen aja. Gini sih, masyarakat itu udah hampir gak percaya dengan proses hukum yang berlaku. Kalau cuma dengan hasil yang bentar, aku lupa sih kemarin gimana ya. Aku udah siapin mateng-mateng sih materi ini. Karena masyarakat sudah tidak percaya dengan proses hukum dengan hasil yang tidak membuat efek jera cuy, dan rasa takut terhadap para pembegal yang lain cuy. Biasanya sih kayak indikasinya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu terlalu ringan, tidak sesuai dengan ancaman pidana maksimal yang tertera dalam pasal undang-undang berlaku cuy, yang berlaku. So sorry to say ya cuy, setahu aku men, kalau yang namanya kayak pembegalan, pemerasan itu bisa kena pidana itu maksimal 15 tahun penjara. Namun apabila disertai dengan kekerasan dan pembunuhan men, bisa sampai seumur hidup dan bisa sampai juga kena pidana mati men. Oh shit man, go. Kenapa sih masih ada pembegalan? Sekarang kan udah enak, ada kartu prakerja gitu. Ya ini mungkin kurangnya edukasi dari masyarakatnya sendiri sih. Terus yang poin terakhir itu kayak pencegahan. Alhamdulillah ini hampir nyampe di Gubuk men. Ini udah nyampe di Gubuk sih, tapi enak banget ya kalau pagi ini, nggak ada halangan, nggak ada macet-macet. Oh ya men, kalau tindak pencegahannya sih ini bagi personality juga, bagi aku yang pengendara motor itu ya, poin pertama, hindari aja jalanan yang sepi cuy, dan jalanan yang gelap ataupun kurang penerangan. Bahkan kalau tanpa penerangan itu kalian bisa hindari, terutama di malam hari sih cuy. Terus sorry ya mereka gue lewatin, nggak apa-apa dong, GTA bebas cuk. Terus yang poin kedua, hal lain yang perlu diperhatikan saat berkendara agar tidak memancing suatu tindak kriminalitas atau pembegalan cuy. Upayakan jangan berkendara sendiri men. Oh shit, ini kasihan banget yang jomblo ya cuy. Ini udah nyampe Gubuk sih cuy. Upayakan jangan berkendara itu sendirian, terutama kalau di malam hari
di tempat yang gelap kayak gitu tadi cuy. Kasihan yang jomblo, kasihan. Terus yang poin ketiga itu upayakan kalian selalu menyimpan nomor kepolisian di handphone cuy, agar segera bisa mendapatkan pertolongan cuy. Bener kan? Terus yang poin keempat itu hindari aja daerah-daerah yang disinyalir rawan akan pembegalan cuy, jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Jikalaupun ada kebutuhan yang mendesak cuy, kalian ajak aja kayak entah itu temen atau orang tua gitu cuy. So far kalau ada tindak kriminalitas yang di belakang itu kan bisa pakai handphone untuk menelpon kepolisian terdekat sih cuy. Alhamdulillah ini udah nyampe di Gubuk men. Ini si Bram bensinnya full bar ya men, sorry ya, kemarin aku isi full tank men, habis 30.000 cuy. Oke, ini ada tambahan juga bagi kalian sih yang memang posisinya amit-amit ya, sorry to say juga, kalau emang sudah dikejar sama begal itu upayakan kalian jangan berhenti di jalanan yang sepi cuy, pilih aja jalanan yang ramai atau berhenti di keramaian lah. Terus kalau usahakan kalau minta tolong itu bunyikan aja klakson sepanjang-panjangnya cuy, karena kalau cuma ngandelin suara teriakan itu banyakan orang nggak denger sih cuy. Kalau suara klakson itu kan biasalah menjadi suatu pusat perhatian men, pasti itu. Dan semoga aja tips-tips aku kali ini sih bermanfaat ya bagi kalian semua yang nonton, terutama yang sampai habis men. Is okay, ini udah muter lagi sampai di Gubuk. Dan so far ini aku langsung pulang gitu aja sih. Bagi mungkin apa ya, ada yang kurang berkenan di hati kalian sih. Jika ada yang salah atau mau nambahin tentang apa itu begal serta bla 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 bla, bisa aja ditambahin di kolom komentar cuy. By the way aku lapar sih men. Ini nanti nyampe di rumah itu langsung makan gitu aja. Kalau nggak ada makanan ya jajan cuy. Oke deh, cukup segitu aja video San Mori kali ini serta pembahasan begal. Oke, next time cuy akan ada pembahasan apa lagi. Oke, aku tutup langsung gitu aja cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy.